Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Al-Azhar dari kelas 517. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengelola kualitas TQM, Total Quality Management, dan Six Sigma. Lanjut, latar belakang. Suatu perusahaan tidak lepas dari konsumen serta produk yang dihasilkannya. Konsumen tentunya berharap barang yang dibelinya akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, serta produk yang diinginkan memiliki kondisi yang baik dan terjamin. Kualitas produk yang baik ditentukan dari pengendalian atau manajemen kualitas yang baik pula. Pengendalian kualitas yang dilaksanakan dengan memberikan dampak terhadap mutu produk yang dihasilkan berdasarkan pada ukuran dan karakteristik yang telah ditentukan perusahaan. Perbaikan dan dalam kualitas akan membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar dan menekan biaya, dan keduanya dapat meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan itu sendiri. Nah, rumusan masalah yang pertama menjelaskan yang dimaksud dengan kualitas dan strategi, lalu ada standar apa yang saat ini berlaku di dunia internasional. Lalu ada menjelaskan apa itu Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma. Lalu ada apa saja perbedaan dari TQM dan Six Sigma itu sendiri. Lanjut, tujuan penulisannya untuk mengetahui pengertian dari kualitas, pengaruh kualitas, dan etika manajemen kualitas. Yang kedua, mengetahui apa saja standar kualitas internasional. Yang ketiga ada mengetahui pengertian TQM dan Six Sigma. Oke, yang pertama ada definisi kualitas. Definisi kualitas yaitu suatu kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, lanjut kita langsung ke pengaruh kualitas. Pengaruh kualitas itu meliputi banyak hal. Yang pertama, meliputi reputasi perusahaan, yaitu persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjanya dan pemasoknya. Lalu ada kehandalan produk, yaitu pengadilan menghukum organisasi merancang produk atau jasa yang mengakibatkan kerusakan. Lalu ada keterlibatan global, yaitu kualitas adalah suatu perhatian internasional. Lalu ada biaya kualitas, biaya pencegahan, biaya penaksiran, dan biaya eksternal. Lanjut, nah standar kualitas internasional yang berlaku saat ini, yang pertama ada ISO 9000. Secara global, sangat penting sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas, yaitu ISO 9000. ISO 9000 ini adalah kumpulan standar untuk manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh ISO 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization. Nah, sertifikasi ISO 9000 itu meliputi yang pertama ada aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Lalu ada memberikan pendekatan praktik yang sistematis untuk manajemen mutu. Lalu ada menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dengan membekukan proses. Lalu ada memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk atau jasa. Nah, aspek pengendalian pencegahan ISO 9000 itu yang pertama ada menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personal kunci yang memengaruhi mutu. Lalu ada mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau pabrik. Lalu ada menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit, mutu internasional, dan tinjauan manajemen yang berkelanjutan. Nah, lalu ada ISO 14000. ISO 14000 itu yang mencakup yang pertama adalah pendekatan sistematis yang baik untuk pencegahan polusi melalui minimalisasi dampak ekologis atau lingkungannya. Lalu ada berkurangnya kebutuhan untuk melakukan audit majemuk. Lalu ada citra publik yang lebih positif dan ekspos yang berkurang terhadap kewajibannya. Yang terakhir ada ketaatan dengan persyaratan peraturan dan peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Nah, sertifikasi ISO 14000 ini harus diadili secara eksternal oleh badan auditor yang telah terakreditasi. Badan sertifikasi harus diakreditasi oleh ANSIA-SISQ atau Badan Akreditasi Nasional di Amerika Serikat atau Badan Akreditasi Nasional di Irlandia. Jadi kalau pengen dapat ya harus diakreditasi oleh akreditasi nasional yang ada di Amerika Serikat atau di Irlandia. Lalu manfaat ISO 14000 itu ada 9. Yang pertama ada pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. Yang kedua, untuk menyediakan peralatan yang berguna dan bermanfaat, serta fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik. Lalu yang ketiga ada dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. Lalu ada dapat menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan.
Lalu yang kelima ada memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Yang keenam ada dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperbesar pangsa pasar. Lalu yang ketujuh ada menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kan ada kayak perundang-undangan yang berkaitan sama lingkungan. Jadi manfaat ISO 14000 ini bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut taat terhadap undang-undang tentang lingkungan tersebut. Lalu yang ke-8 ada mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Yang ke-9 ada dapat meningkatkan aktivasi para pekerja. Nah, prinsip pokok elemen ISO 14000 yang pertama, organisasi harus menerapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML. Yang kedua, organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Lalu yang ketiga ada implementasi dan operasi, yaitu organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme mendukung yang diperlukan untuk menaati kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran manajemen. Lalu yang keempat ada pemeriksaan dan korelasi, yaitu organisasi harus memeriksa, memantau, dan mengkorelasi kinerja lingkungannya. Lalu yang kelima ada kaji ulang manajemen, yaitu organisasi harus mengkaji ulang memperbaiki standar manajemen di lingkungan itu sendiri. Lalu ada kita masuk ke pengertian dari Total Quality Management atau TQM. Itu adalah manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus yang melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus, berkontinu. Total Quality Management merupakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, TQM ini adalah pendekatan manajemen yang tingkat keberhasilannya itu melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, 5 aspek TQM yang efektif yang pertama ada continuous improvement, yaitu mensyaratkan suatu proses perbaikan terus-menerus yang tidak berhenti. Lalu ada employee empowerment, yaitu melibatkan karyawan dalam semua proses produksi. Lalu ada benchmarking, memilih standar kinerja atas suatu produk, jasa, biaya, atau praktek-praktek yang mewakili suatu kinerja terbaik. Lalu ada just in time atau JIT, yaitu merupakan sistem perbaikan secara kontinu dan pemecahan masalah-masalah. Lalu yang terakhir ada knowledge of TQM tools, yaitu untuk pemberdayaan tenaga kerja dan implementasi TQM sebagai upaya berkelanjutan. Jadi kalau aspek-aspek TQM ini terpenuhi ya kemungkinan TQM itu akan berjalan efektif dan membantu perusahaan itu sendiri. Nah, manfaat program TQM ini bisa dirasakan bagi pelanggan dan institusi. Bagi pelanggan, manfaatnya yang pertama ada sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Lalu ada kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan, lebih diutamakan intinya. Lalu ada kepuasan pelanggan lebih terjamin. Manfaat bagi institusi program TQM ini yang pertama ada terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Lalu ada staf lebih termotivasi, terus produktivitas perusahaan itu terus meningkat, serta biaya-biaya untuk pengeluaran perusahaan itu akan turun. Nah, kita masuk ke Six Sigma. Six Sigma itu apa sih? Six Sigma itu berasal dari kata six yang artinya 6 dan sigma yang artinya satuan dari suatu standar deviasi yang dikenal dengan simbol tersebut. Six Sigma itu adalah salah satu cara yang fokus dalam meningkatkan kualitas. Jabatan dalam Six Sigma. Ini saya akan menjelaskan dari paling rendah dulu ya, yang di sebelah kanan bawah, yaitu ada Yellow, White, and Other Six Sigma Belt, yaitu menerima sejumlah pelatihan namun tidak diharapkan untuk memimpin. Nah, lalu ada team member, para anggota yang berpartisipasi dalam suatu tim proyek. Lalu ada Green Belt, yaitu bertindak dalam menghasilkan proyek departemen kecil secara terfokus. Lalu ada Black Belt. Black Belt adalah pemimpin tim yang menerapkan metode Six Sigma dalam proyeknya. Nah, ini udah mulai si Black Belt ini udah mulai menerapkan program-program Six Sigma dalam memimpin perusahaannya. Lalu ada Master Black Belt, yaitu berperan sebagai mentor dalam satu organisasi. Lalu ada yang paling tertinggi nih, top manajemennya, yaitu champion atau sponsor, yaitu memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan roadmap bisnisnya itu sendiri. Jadi ini jabatan dalam Six Sigma ini sangat berpengaruh penting dalam perusahaan jika diterapkan
program Six Sigma. Tuh. Lalu ada metode Six Sigma. Metode Six Sigma yang pertama itu adalah DMIIC, yaitu suatu metode yang bersifat data driven. Lalu ada DMIDV, yaitu cara yang bisa Anda gunakan untuk menciptakan manufaktur produk yang baru. Nah, perbedaan Six Sigma dan Total Quality Management itu apa sih perbedaannya? Six Sigma, yang pertama ada Six Sigma, yaitu suatu alat manajemen yang baru digunakan untuk menggantikan Total Quality Management. Jadi dia itu sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi proses secara keseluruhan. Lalu ada TQM, ya, yang hanya memberikan petunjuk filosofis tentang menjaga dan meningkatkan kualitas. Jadi perbedaannya Six Sigma itu secara keseluruhan dia akan memperbaiki kinerja perusahaan, sedangkan TKM itu hanya bagaimana caranya suatu produk itu akan menjaga serta meningkatkan agar kualitasnya itu akan terus tinggi. Gitu. Jadi dalam hal ini sih Six Sigma ini lebih diunggulkan ya, karena Six Sigma ini dibuat karena untuk menggantikan Total Quality Management itu sendiri. Nah, karena di Total Quality Management ini banyak kelemahan-kelemahan. Yang pertama, terlalu fokus pada kualitas dan tidak memperhatikan isu bisnis kritis lainnya. Nah, lalu ada implementasi Total Quality Control menciptakan pemahaman bahwa masalah kualitas adalah masalahnya Departemen Quality Control. Lalu ada penekanan umumnya pada standar minimum kualitas produk, bukan pada bagaimana meningkatkan kinerja produk itu sendiri. Lalu, Six Sigma dalam pelaksanaannya menunjukkan hal-hal yang menjadi solusi permasalahan. Nah, tadi makanya Six Sigma itu diciptakan untuk menggantikan TQM itu sendiri, karena TQM itu dia hanya bagaimana cara meningkatkan kualitas dan ketahanan suatu produk. Sedangkan Six Sigma itu mencakup keseluruhan dari hal-hal yang di luar produk pun dia cakup. Nah, solusi dari Six Sigma ini dia muncul yang pertama ada menggunakan isu biaya, cycle time, dan isu bisnis lainnya sebagai bagian yang harus diperbaiki. Lalu ada Six Sigma tidak menggunakan ISO 9000 dan Malcolm Baldrige kriteria, tetapi fokus pada penggunaan alatnya. Six Sigma memadukan semua tujuan organisasi dalam satu kesatuan. Lalu yang terakhir ada Six Sigma menciptakan agen perubahan atau agen of change yang bukan bekerja di quality department. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.